Selanjutnya adalah saya akan mereview dikit terkait dengan gas ya. Teman-teman bisa lihat apa ini? Gambar apakah? Perpustakaan, Bu. Perpustakaan. Belajar di perpustakaan, Bu. Mahasiswa Ya. di perpustakaan, Bu. Semua jawabannya benar. Nah, ini sebuah perpustakaan. Seperti biasa, kita juga sudah tidak asing. Pasti teman-teman, karena teman-teman termasuk mahasiswa yang rajin, pasti sering ke perpustakaan. Nah, di dalam perpustakaan sih, apa sih yang teman lakukan? Baca buku, mengerjakan tugas, Mencari informasi baru, Bu. Selain itu, main juga, Bu. Cari Bosan di wifi. kelas. Itu sekar, Bu, namanya, Bu. Iya, betul. Semuanya benar ya. Tadi ada yang mencari referensi, pinjam buku, baca, bahkan ada yang mencari apa tadi, wifi. Ada juga yang cari jodoh, Bu. Bu Mami, ada teman saya yang mau masuk kelas, Bu. Iya, boleh. Baik, tadi teman-teman sudah menceritakan dari gambar ini, teman-teman bisa bilang tadi ada yang bahwa ini adalah sebuah perpustakaan, terus juga di mana di dalam perpustakaan ini ada kegiatan membaca buku, terus juga ada yang mencari referensi gitu ya, belajar bareng. Nah, ini merupakan gambaran fisik dari sebuah perpustakaan, gitu ya, di mana memang teman-teman itu di perpustakaan itu bisa membaca, terus juga bisa meminjam, selain itu juga mencari referensi gitu kan ya. Siapa saja di antara teman-teman yang belum pernah ke perpustakaan? Saya sudah, Bu. Udah, Bu, sudah pernah. Ya. Sering, Bu. Sering. Nah, berarti itulah mahasiswa yang harus selalu datang ke perpustakaan selain untuk membaca, meminjam juga melihat referensi gitu kan ya. Karena bagaimanapun perpustakaan sangat membantu kita untuk mencari referensi, untuk mencari bahan-bahan menulis skripsi di akhir itu kan juga harus ke perpustakaan itu kan, karena banyak mencari referensi-referensi di sana. Untuk yang kita lihat di sini adalah sebuah bentuk fisik sebuah perpustakaan gitu kan ya. Bagaimana kalau ini kemarin minggu lalu kita sudah bicara tentang program berorientasi objek atau perancangan berorientasi objek gitu kan. Berarti sebuah perpustakaan kita rancang menjadi objek-objek gitu kan ya, di mana yang bentuk fisik yang kita lihat ini kita bisa tuangkan ke dalam perancangan objek gitu kan ya. Perancangan objek di sini teman-teman bisa lihat ini adalah use case diagram sistem perpustakaan ya kan. Di sini ada apa aja? Ini adalah aktor ya, yang seperti orang ini adalah aktor. Nah, aktor di dalam perpustakaan ini siapa aja? Bisa terlihat? Terlihat, Bisa, Bu. Bu. Oke. Ya, Bu. Anggota. Ya, apa tadi, Rin? Ada pengunjung. Pengunjung, oke. Terus apa lagi? Admin, Bu. Pustakawan. Pustakawan, iya. Kemudian apa ada lagi selain admin, pustakawan, terus Admin. Di sini kan ada 4 aktor. Siapa aja yang menjadi aktornya? Admin. Oke, admin. Suaranya kayaknya nggak bunyi ya. Oh, maaf, Bu. Tadi saya ngomong-ngomong ternyata masih unmute. Aktornya ada admin, Bu. Ada pustakawan. Oke. Ada pengunjung. Anggota. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Memang ada 4. Di situ ada pengunjung, ada anggota, admin, dan perpustakaan. Nah, teman-teman pasti udah tahu juga ya, karena ini sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang aktor dan juga use case. Nah, di sini kita bisa lihat nih, apa aja sih yang mereka lakukan gitu kan. Ini kan kita berbicara di dalam perancangan berorientasi objek. Kalau tadi kita berbicaranya itu kita lihat secara fisik, perpustakaan ini adalah dalam konteks dia perancangan objeknya gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa lihat apa aja sih yang dilakukan oleh si pengunjung. Pengunjung itu login ya, Bu ya. Mencari buku, Bu. Mencari buku, iya. Melihat histori peminjaman. Ya. Oke. Sekarang pengunjung dengan anggota itu sama enggak? Pengunjung dengan Beda, Bu. Nah,
Oke. Beda, Bu. Nah, coba tadi siapa yang bilang beda? Bedanya di mana sih? Beda, Bu. Anggota perlu daftar dulu, Bu, ke perpustakaannya, Bu. Ya, betul. Hmm. Anggota harus daftar dulu ke perpustakaan gitu. Pengunjung tidak memiliki hak seperti anggota, gitu ya. Nah, Ya. di sini bisa terlihat apa sih bedanya pengunjung dengan anggota? Jadi anggota bisa login ke sistem. Mm-mm. Pengunjung hanya melihat histori peminjaman dan mencari buku. Iya. Jadi kalau anggota dia bisa meminjam buku, sedangkan pengunjung dia hanya bisa melihat histori buku, terus juga dia bisa melihat referensi saja, tapi dia nggak bisa pinjam gitu kan ya. Nah, kemudian di sini juga ada admin. Apa sih yang admin lakukan? Apa yang admin lakukan di sini? Apa? Admin manipulasi Manipul- data buku. Memanipulasi data buku. Terus, apalagi? Manipulasi data karyawan. Manipulasi data karyawan. Ya. Nah, kemudian ada di bawahnya itu adalah perpustakaan. Perpustakaan berarti seorang pustakawan berarti pegawai perpustakaan ya. Nah, mereka juga bisa melakukan apa saja di situ. Bisa melakukan Peminjaman, peminjaman, terus ada pengembalian, pelaporan grafik, pendaftaran anggota. Oke, ya. Jadi admin tadi bisa memanipulasi buku gitu ya, terus juga data karyawan. Di manipulasi di sini, admin dapat menginput buku baru. Dan terus dari yang diinput itu judul buku, jumlah bukunya, pengarang, tahun terbit, dan sebagainya terkait dengan identitas buku. Nah, kemudian karyawan ini dia input pegawai perpustakaan atau pustakawannya, siapa aja namanya, nomor pustakawannya, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh admin. Sedangkan pustakawan sendiri, dia melakukan aktivitas meminjam, kemudian pengembalian, itu kan ya. Lalu dia juga membuat laporan peminjaman dan pengembalian. Kalau teman-teman pernah bilang ke perpustakaan, jadi kegiatan apa sih di perpustakaan yang dilakukan? Meminjam buku, Bu. Iya, betul. Jadi itu kegiatan kita meminjam buku. Kalau kita meminjam buku, seperti apa? Tahapan apa yang kita lakukan? Biasanya dicek kartu keanggotaannya. Kemudian ada buku yang masih maksudnya belum dikembalikan. Nanti kena denda atau tidak. Jadi histori, riwayat peminjaman bukunya anggota, Bu. Terus dicek juga ketersediaan bukunya yang mau kita pinjam, apakah ada stoknya di perpus atau sedang dipinjam semua oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya. Begitu, Bu. Ya, betul sekali Mbak Rina. Kelihatannya Mbak Rina ini rajin ke perpustakaan ya. Iya dong, Bu. Ini perlu dicontoh ya, jangan sama teman-teman. Teman-teman yang lain gimana? Suka ke perpustakaan enggak? Sukanya diem-diem aja. Suka, Bu. Tapi tadi saya dengar ya, kalau Mas nih, ya Bu, kegiatan di perpustakaan ada WiFi Bu. Nah, ini menjadi pertanyaan, kok carinya WiFi gitu kan? Itu, Bu, saya mencari referensi jurnal-jurnal itu, Bu, yang ke kampus kan langganan jurnal gitu kan. Jadi kalau masuknya dari wifi kampus bisa langsung login, Bu. Kalau di luar tidak bisa, Bu. Oh iya, bagus kalau tujuannya itu. Tadi saya bingung aja, kok WiFi yang dicari ya gitu. Oke. Jadi itu untuk mencari referensi gitu ya, Mas ya? Iya, Bu. Iya, oke. Kita kembali ke use case diagram sistem perpustakaan ini ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Bu, mau tanya dong, Bu. Silakan. Iya, Bu. Suara saya bisa terdengar, Bu? Bisa. Ya, pertanyaannya tadi kan di sini kan Ibu bahas use case ya, Bu. Sebetulnya saya masih bingung, Bu. Use case itu apa sih, Bu? Oke, mungkin minggu lalu Mbak Rina pasti nggak masuk ini. Karena minggu lalu saya sudah bahas tentang use case, gitu kan ya. Use case ini jadi rangkaian kegiatan ya, di mana
kegiatan tadi saya katakan bahwa seperti perpustakaan itu kegiatannya ini ada meminjam buku, terus juga ada mengembalikan. Nah, ini ada berarti use case itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh si aktor. Aktornya mencakup apa saja? Mencakup tadi pengunjung. Dan kegiatan yang dilakukan aktor di dalam perpustakaan itu ada pengunjung, anggota, admin, dan pustakawan. Kemudian kegiatan yang dilakukannya itu apa saja? Ya, kegiatannya itu tadi meminjam, melihat buku, bisa mencari referensi. Nah, itu yang ada di dalam use case-nya itu, gitu ya. Jadi kegiatannya dari aktor-aktor tersebut. Seperti itu ya. Berarti mungkin yang dimaksud use case di sini siapa saja yang menggunakan sistem perpustakaan, kemudian apa saja yang dilakukannya gitu ya Bu? Ya, seperti itu ya, Mbak Rina ya. Ibu Jadi, paham, Bu, paham. paham ya. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Nah, terus selanjutnya ini saya rasa sudah paham ya untuk use case perpustakaan ini, gitu kan. Jadi ini kita berhubungan dengan sistem perpustakaannya, gitu kan. Kalau tadi bentuk visi, sekarang kita berbicara di dalam sistem perpustakaan. Nah, ini adalah bentuk use case diagramnya.